Warga kampung Tua Tanjung Uma, Batam, Kepulauan Riau ini mendatangi remaja masjid sambil menenteng sebilah parang masuk ke masjid. Pria yang dikenal bernama Nizar ini emosi karena merasa istirahatnya terganggu dengan suara speaker masjid yang membangunkan sahur. Keributan pun terjadi saat salah seorang jemaah berusaha merebut parang yang dibawa Nizar. Aksi ini mengundang warga sekitar keluar rumah. Meski bisa segera diredam, salah seorang jemaah terkena sabetan parang di bagian badan. Peristiwa ini kemudian dilaporkan ke Polsek Lubuk Baja. Polisi pun memanggil kedua pihak yang berseteru. NZ merasa terganggu dengan suara remaja masjid yang membangunkan pada waktu sahur dengan membawa sebilah parang itu hanya untuk menggertak saja. Dan saudara NZ ini perlu diketahui juga memang selama ini tidak ada masalah dan beliaunya juga seorang muslim. Berdasarkan kesepakatan bersama, kedua belah pihak akhirnya saling meminta maaf dan berdamai. Nizar pun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Bisa berenang gitu. Sejumlah gelandangan dan pemulung berusaha kabur saat petugas gabungan Satpol PP dan Sudin Sosial melakukan razia di kawasan Pasar Baru Sawah Besar, Jakarta Pusat. Salah seorang pemulung bahkan nekat terjun ke Kali Anak Ciliwung hingga nyaris tenggelam. Beruntung para petugas segera menyadari jika pria ini tidak bisa berenang. Petugas kemudian mengangkatnya dengan bantuan sebatang kayu. Pada razia kali ini, petugas juga menjaring gelandangan yang tidur di area taman, jembatan penyeberangan orang hingga halte bus. Razia penyandang masalah kesejahteraan sosial kembali digelar, menyusul meningkatnya jumlah gelandangan, pengemis dan pengamen selama bulan suci Ramadan. Nyaman kepada masyarakat yang melaksanakan ibadah puasa dan tarawih hingga dan mereka meningkat supaya lajunya di DKI Jakarta Pusat. Seluruh gelandangan, pengamen dan pengemis yang terjaring dibawa ke kantor Sudin Sosial Jakarta Pusat untuk didata sebelum dikirim ke panti sosial. Tak rela mantan istrinya akan menikah lagi. Seorang pria di Bojonegoro menganiaya mantan istrinya dan melukai sang mantan. Pelaku mencoba mengakhiri hidup namun digagalkan warga. Pemirsa, selain kasus tersebut, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Arlista Hadi. Pemirsa, waspada dengan beragam modus pencurian mobil di Durensawit, Jakarta Timur. Maling mobil babak belur usai tertangkap basah saat membobol mobil warga. Modus pelaku mengaku mobil korban merupakan miliknya dengan bukti membawa BPKB yang ternyata palsu. Maling mobil ini babak belur diamuk massa di kawasan Rumah Susun Perumnas Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Aksi pelaku saat berusaha merusak kunci kontak mobil incarannya dipergoki warga yang tengah melintas. Sementara 3 rekannya lain berhasil melarikan diri. Pelaku berdalih bahwa dirinya keliru dan mengira mobil tersebut miliknya dengan memperlihatkan bukti berupa BPKB palsu. Curi yang ditaruh di sini gitu. Oh, dia ngaku ini mobil dia gitu. Terus udah sempat dibongkar-bongkar gitu? Ya itu dia, dibongkar semuanya. Ketahuannya gimana, Bang? Saya di sini ya udah mau jalan aja tadi karena nggak ada dia, nggak ada yang punya ya. Dia ada STNK tapi BPKB. Pelakunya berapa orang pelaku? Sementara sih ada 4 orang. Sisanya kabur? Petugas membawa pelaku beserta barang bukti ke Polsek Durensawit guna penyelidikan lebih lanjut, termasuk memburu 3 pelaku lain yang terlibat.
Seorang pria di Yogyakarta tewas mengenaskan usai ditikam teman sekolahnya menggunakan senjata tajam. Dendam pribadi diduga menjadi motif pembunuhan sesama teman ini. Seorang pria di Bantul, Yogyakarta tewas mengenaskan usai ditikam dengan senjata tajam oleh teman semasa sekolahnya. Korban meregang nyawa dengan sejumlah luka tusuk di dada dan lengan. Mendapat laporan warga, polisi tiba di lokasi dan menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Peristiwa pembunuhan itu berawal saat korban bertamu ke rumah rekannya. Tiba-tiba pelaku datang dan menganiaya korban. Rekan korban yang mengetahui kejadian membawa korban ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong akibat pendarahan hebat yang dialaminya. Diduga dendam pribadi menjadi motif pembunuhan antar teman ini. Korban itu bilang gini sama adik saya, Get, terkait aku nih rumah sakit, oh ya, baru gini adik saya baru berdiri. Terus tahu-tahu si korban itu jatuh dari tempat duduknya, jatuh gini, tahu-tahu udah lambat-lambat orangnya. Terus saya lari cari pertolongan, tak suruh bawa ke rumah sakit terdekat, Ludiro Husodo, saya bilang gitu. Kronologis kejadiannya adalah saat korban pagi hari tadi berkunjung ke rumah saksi di sini di TKP karena mereka teman. Tiba-tiba datanglah seseorang yang diduga pelaku dengan inisial W. Itu langsung datang memukuli korban, menendang korban, memukuli korban hingga menusuk korban di bagian dada kiri. Jadi ada 3 saksi yang melihat langsung peristiwa yang terjadi. Polisi kini memburu pelaku yang identitasnya telah dikantongi. Tawuran antar kelompok remaja di ibu kota saat Ramadan, pemirsa, ini memakan korban jiwa, di mana 1 tewas dan 2 lainnya terluka. Ironisnya, dari 8 pelaku yang ditangkap, semuanya masih di bawah umur dan 7 diantaranya merupakan siswa sekolah dasar. Inilah rekaman amatir sebelum tawuran antar kelompok remaja pecah di wilayah Kota Bambu Palmera, Jakarta Barat 8 April lalu. Saling serang menggunakan senjata tajam itu memakan korban jiwa. 1 orang tewas dan 2 lainnya terluka terkena sabetan senjata tajam. Polisi kemudian menangkap 8 pelaku yang semuanya tidak dihadirkan saat gelar perkara karena masih di bawah umur. Ironisnya, 7 pelaku masih siswa sekolah dasar. Polisi juga menyita sejumlah senjata tajam yang digunakan saat saling serang. Tawuran ini bermula saat 2 kelompok remaja sedang keliling membangunkan sahur. Saat itu anak-anak mau acara membangunkan sahur ya. Sahur antara anak-anak dari KBU sama KBS. Seperti biasa sebetulnya. Dan sudah kita lokalisasi juga. Cuma waktu itu ada penyusup mungkin ya dari anak-anak Jatipulo ini. Mereka menamakan dirinya dari Junior Jatipulo di IG-nya itu. Memang sebelumnya ada akun-akun tantangan-tantangan di situ yang kami perhatikan. Akhirnya terjadilah itu. Saling ledekan, akhirnya ada korban. Karena pelaku masih di bawah umur, Polsek Palmera bekerja sama dengan Balai Pemasyarakatan Kemenkumham untuk pendampingan pelaku selama proses hukum. Ke-8 pelaku kini dititipkan di Lembaga Penetapan Anak Sementara Cipayung, Jakarta Timur. Dan itu untuk kami nanti ke depannya, anak ini bagaimana, apakah anak ini akan langsung ke peradilan atau kita laksanakan dulu diversi, karena itu berdasarkan SPPA. Karena biasanya anak di bawah 14 tahun tidak boleh ditahan, ini permasalahannya. Sebelumnya, Muhammad Dias, usia 20 tahun, warga Brigjen Katamso, Palmera, Jakarta Barat, meregang nyawa karena luka sabetan senjata tajam saat tawuran antar kelompok remaja pecah di wilayah Kota Bambu. Jenazah korban sudah dikebumikan pihak keluarga di tempat pemakaman umum Kemanggisan, Jakarta Barat.
21 pelajar diamankan Polres Gunung Kidul, Yogyakarta terlibat perang sarung menjelang sahur. Aksi yang sangat tidak patut ditiru tersebut pemirsa diawali dengan perseteruan di media sosial. Puluhan pelajar dari sejumlah sekolah di 3 kecamatan wilayah Yogyakarta ini saling serang menggunakan sarung. Ironisnya, perang sarung ini terjadi jelang sahur di saat mayoritas umat muslim tengah melaksanakan salat malam. Berkat rekaman yang diunggah di media sosial, 21 pelajar berhasil diidentifikasi dan diproses aparat Polres Gunung Kidul. Polisi juga menyita sejumlah sarung yang dimodifikasi dengan lakban maupun tali untuk melumpuhkan lawannya. 3 unit sepeda motor juga dijadikan barang bukti karena digunakan para pelajar untuk datang ke lokasi bentrok. Penangkapan ini berkat laporan masyarakat, juga patroli cyber dari postingan rekaman perkelahian pelajar. Menurut keterangan salah seorang pelajar, perang sarung diawali dari perseteruan di media sosial. Karena menurut tren, supaya seru. Seperti itu yang tadi saya juga dapat keterangan dari mereka. Apa alasannya kalian seperti itu? Buat seru-seruan, Bu. Seperti itu. Mereka saling kenal nggak, Bu? Ya, kelompok satu dengan yang lain. Ada yang kenal, ada yang tidak. Tapi yang pasti dalam satu kelompok itu sebagian besar pasti kenal. Dan ada yang berasal memang dari satu. Para remaja yang ditangkap diberi pembinaan agar tidak mengulangi perbuatan serupa sebelum dikembalikan ke orang tua. Seorang pemuda di Lombok Tengah menjadi tersangka karena membunuh 2 begal yang mengancam dirinya. Penetapan ini memicu protes sejumlah warga yang mendesak polisi untuk membebaskan tersangka yang dianggap membela diri dari pelaku kejahatan. Undang-undang darurat tentang larangan membawa senjata tajam itu harus belajar. Puluhan orang ini berunjuk rasa di depan Mapolres Lombok Tengah mendesak agar korban begal yang dijadikan tersangka untuk dibebaskan. Massa menilai tindakan aparat menetapkan korban begal bernama Amak Sinta menjadi tersangka adalah keliru, lantaran Amak Sinta melawan untuk melindungi diri ketika dibegal. Massa meminta agar Amak Sinta dibebaskan. Kapolres Lombok Tengah AKBP Heri Indra Cahyono yang menerima pengunjuk rasa akan menangani kasus ini dengan profesional, termasuk akan menangguhkan penahanan jika dianggap layak. 2 pelaku yang kabur saat rekannya terbunuh juga sudah ditangkap. Ya, terkait proses dari Amak Sinta ini. Artinya dibebaskan? Kalau memang layak dengan saksi bukti yang ada, kita akan tangguhkan ya. Seperti itu. Kalau laporan sudah masuk? Nah, laporan sudah masuk, bahkan untuk pelaku begal juga sudah kita tahan. Laporan Amak Sinta sendiri sudah masuk maksudnya itu? Nah? Yang laporan Amak Sinta, Amak Sinta yang mau dibegal ya, ini sudah masuk? Sudah kita terima. Sudah masuk. Dan itu pun kita memberikan masukan kepada Amak Sinta untuk membuat laporan itu. Sebelumnya pada 10 April lalu 2 pria ditemukan tewas bersimbah darah di Jalan Desa Ganti, Praia Timur, Lombok Tengah. Setelah didalami, 2 pria tewas tersebut merupakan begal yang kalah karena dilawan oleh korbannya. Dari kasus ini, polisi menyita sepeda motor dan senjata tajam. Saat kejadian, 2 begal yang tewas ini bersama 2 rekannya mengadang korban untuk merampas motor. Korban yang terancam akhirnya terlibat perkelahian yang berujung dengan tewasnya 2 pelaku. Polisi kemudian menetapkan korban yang membela diri ini menjadi tersangka pembunuhan. Kawanan geng motor di Goa, Sulawesi Selatan mengadang dan merusak mobil warga yang sedang melintas saat jalanan sepi pada dini hari. Pemilik mobil bahkan diancam dengan busur panah dan dilempari batu saat berusaha menyelamatkan diri. Seorang pengemudi mobil merekam saat diancam dengan senjata tajam oleh sekelompok orang. Tidak hanya itu, kaca mobilnya juga dipecahkan. Perusakan ini terjadi di Jalan Sultan Hasanuddin, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban mengaku diadang saat baru pulang dagang pada dini hari. Korban diancam menggunakan anak panah saat diketahui merekam pelaku. Mobil korban rusak di beberapa bagian akibat lemparan batu dan hantaman kayu. Beruntung korban tidak terluka dalam kejadian ini. Pada saat saya dihadang, dia minta HP. Oh, dia minta HP. Dia minta HP, periksa HP-nya. Tidak lama kemudian adik saya yang bawa mobil ini, dia klakson. Dia kaget, bilang kenapa kakakku sama adikku ini.
Dia makanya dia video, adik saya bilang dia video, dia mau untuk bukti laporannya, karena jangan sampai saya kenapa-kenapa dengan adikku sama saya. Nah, dari situ dia lihat pelaku penyerangan itu, dia lihat video. Oh, terus kan ada yang videonya itu. Terus dia langsung serang mobil. Pengadangan dan perusakan ini masih diselidiki Polres Goa. Korban juga menyerahkan rekaman kejadian sebagai barang bukti. Waktu sekelompok remaja, namun untuk kelompok remaja tersebut belum bisa kita identifikasi karena masih dalam ranah penyelidikan. Ini ada bentuk pengancaman dan perusakan juga, Pak? Seperti apa sekali, karena adanya pecahan kaca sehingga ada di dalamnya bentuk pengancaman dan bentuk kekerasan. Rekaman pengadangan oleh kelompok diduga geng motor ini diunggah korban ke media sosial dan sempat viral. Akibat kejadian yang dialaminya, korban mengaku trauma karena merasa nyawanya terancam saat itu. Pemirsa, waspada untuk para orang tua agar lebih sigap menjaga pergaulan anak-anaknya untuk tidak terlibat tawuran dan begal yang merugikan orang lain. Informasi seputar kisah taubat para penjahat akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Realita.